Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan saya Ustadz Ilyas. Kali ini pada mata pelajaran PAI. Oke, anak-anak. Setelah minggu kemarin kita sudah melakukan ulangan. Dan ini adalah soal ulangan yang Ustadz bagikan pada minggu kemarin. Pada pagi hari ini Ustadz akan membahas soal-soal itu. Ya, di sini terlihat sudah ada 144 orang yang mengerjakan ulangan. Ustadz syukuri yang sudah mengerjakan. Jadi jangan sampai siswa-siswi di sini ada yang sampai terlewat ulangan hariannya atau tidak mengikuti ulangan harian, karena itu nanti nilainya akan terhitung dalam penilaian akhir semester atau PAS, atau yang nanti akan tertulis di rapot kalian. Oke, kemarin kita ulangan tentang bab semua bersih hidup jadi nyaman pada tanggal 10 November. Ya. Di sini Ustadz cuma memberi 10 soal saja, tidak banyak-banyak ya. Dan itu semua bentuknya pilgan atau pilihan ganda, jadi supaya juga memudahkan anak-anak dalam mengikuti ulangan harian ini. Oke, kita masuk ke nomor 1. Oke, nah nomor 1, Toharoh mengajarkan kepada kita agar selalu hidup. A. Sederhana, B. Damai, C. Bersih, D. Tenang. Tentu jawabannya adalah C. Bersih. Karena mengapa? Karena Toharoh memang berkaitan dengan kebersihan. Ya, Toharoh adalah bersuci, membersihkan diri. Jadi mengajarkan kita agar selalu hidup ya bersih. C. Ini kuncinya adalah C. Dan memiliki 1 poin. Oh ya, barangkali nanti ada kesalahan, anak-anak bisa menghubungi Ustadz melalui nomornya Ustadz. Mungkin bisa minta ke Ustadz yang lain. Apabila ada kesalahan bisa dikoreksi. Barangkali ada kesalahan teknis atau yang lain. Oke, nomor 2. Menyapu muka dan kedua lengan sampai siku dengan tanah yang suci sebagai pengganti wudhu atau mandi adalah A. Toharoh, B. Mandi wajib, C. Istinja, D. Tayamum. Apa anak-anak? Ya, kalau ini udah ya jelas, tentu jawabannya adalah tayamum. Kalau Toharoh itu seperti yang Ustadz sampaikan tadi, yaitu tentang bersuci. Kemudian kalau mandi wajib ya itu mandi wajib atau mandi besar atau biasa disebut junub. Itu biasanya bagi yang cewek mungkin habis haid, kemudian habis mimpi basah, itu mandi wajib. Kemudian istinja itu beda lagi. Nah, jadi tayamum. Kemudian nomor 3. Tujuan tayamum adalah untuk menghilangkan A. Hadas besar, A. Hadas kecil, B. Hadas besar, C. Hadas kecil dan besar, D. Najis. Ya, kalau tayamum itu bisa hadas kecil dan hadas besar. Jadi tayamum itu bisa untuk menggantikan wudhu maupun mandi besar pada saat memang benar-benar kondisinya darurat atau terbatas. Ya, jawabannya adalah C. Hadas kecil dan hadas besar. Beda ya, antara hadas dan najis itu beda. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian nomor 4. Orang yang melakukan tayamum adalah orang A. Yang sedang berpergian, B. Sedang sakit sehingga tidak boleh terkena air, C. Sedang sibuk kerja dan tidak sempat mencari air, D. Sedang di atas kendaraan. Oke, gini, sebenarnya sedang dalam bepergian
atau sedang di atas kendaraan, itu juga bisa sebagai jawaban. Kalau C tentu tidak boleh ya, karena itu alasan yang aneh. Masa ya untuk mau sholat aja sampai tak sempat mencari air, kan itu aneh. Nah, sedangkan itu A dan D itu bisa sebagai jawaban. Tapi kenapa bukan itu jawabannya? Karena seperti petunjuknya adalah jawaban yang paling tepat. Paling tepat. Jadi bisa saja yang lain itu juga bisa benar, tapi yang paling tepat itu ya satu itu yang paling tepat, dan itu adalah jawabannya B. Kenapa? Karena itu memang kondisinya benar-benar darurat. Benar-benar memaksa kita untuk tidak boleh terkena air. Nah, ya misal sedang bepergian. Kalau di situ ada air, kita boleh pakai air, barangkali berhenti di pom bensin atau berhenti di masjid pinggir jalan, itu boleh pakai air. Atau sedang di atas kendaraan, barangkali memungkinkan untuk memakai air, itu bisa. Tapi sekali lagi yang diperintahkan di sini adalah jawaban yang paling tepat. Jadi jawabannya adalah B. Gitu ya anak-anak. Kemudian nomor 5. Berikut ini yang termasuk rukun tayamum. Rukun adalah sesuatu yang harus ada pada hal itu. Jadi yang harus ada pada saat tayamum adalah A. Niat, B. Membasuh kaki, C. Mengusap kepala, D. Membasuh telinga. Membasuh kaki tentu bukan. Mengusap kepala bukan ya, yang dibasuh itu muka, bukan kepala. Kemudian membasuh telinga juga enggak. Jadi tayamum tidak ada. Jadi yang harus ada atau yang menjadi rukun saat tayamum adalah tentu jawabannya A. Niat. Ya. Oke. Gitu. Sekarang nomor 6. Salah satu yang membatalkan tayamum adalah A. Makan dan minum sebelum sholat, B. Berselisih paham dengan teman, C. Semua yang membatalkan wudu, D. Melihat maksiat sebelum sholat. Oke. Makan dan minum mungkin bisa mengganggu kekhusyuan saat sholat nanti. Tapi itu bukan hal yang membatalkan tayamum. Kemudian berselisih paham dengan teman. Itu juga hal yang tidak boleh dilakukan, tapi itu tidak membatalkan tayamum. Sedangkan melihat maksiat itu juga dosa. Tapi ingat, yang kita maksud di sini bukan tentang boleh tidak dilakukan, tapi yang membatalkan tayamum. Jadi jawabannya adalah tentu C, semua yang membatalkan wudu. Jadi kentut, kencing, buang air besar itu kan membatalkan wudu. Nah, itu juga nanti akhirnya jika kalian tayamum itu akan membatalkan tayamum. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah C. Gitu. 7. Apabila berhalangan untuk menggunakan air, mandi untuk menghilangkan hadas besar diganti dengan A. Mandi biasa, B. Tayamum, C. Berwudu, D. Mandi keramas. Tadi sudah Ustadz jelaskan di atas. Untuk menghilangkan hadas besar, jika memang berhalangan untuk menggunakan air, maka kita bisa dengan tayamum. Ya, B jawabannya. Kemudian nomor 8. Penyebab seseorang melakukan mandi besar adalah A. Buang angin, B. Buang air kecil, C. Menyentuh alat kelamin, D. mengeluarkan air mani. Ya, mandi besar seperti yang Ustaz jelaskan tadi itu saat kita mengeluarkan air mani, entah itu saat mandi basah atau mungkin yang lain. Kalau buang angin itu tidak harus mandi besar, buang air kecil juga tidak, itu alat kelamin juga tidak. Jadi yang harus untuk melakukan mandi besar adalah D. Mengeluarkan air mani. Nomor 9. Berikut ini hal-hal yang dibolehkan bagi perempuan yang sedang haid kecuali. Jadi, yang tidak dibolehkan bagi seorang perempuan yang sedang haid. A. Berpuasa, B. Mendengarkan ceramah, C. Zikir dan beristighfar, D. Mendengar adzan. Mendengarkan ceramah boleh. Zikir dan beristighfar boleh. Mendengar adzan apalagi boleh. Yang tidak boleh itu berpuasa. Ya, A jawabannya berpuasa. Jelas ya, orang yang sedang haid itu tidak boleh berpuasa. Dia nomor 10. Apabila tidak terdapat air, maka bersuci untuk menghilangkan hadas kecil maupun besar cukup dengan tayamum, yaitu atau dengan
Kata lain, pengertian tayamum adalah A. Mengusap muka dan telinga dengan debu, B. Membasuh muka dan tangan dengan air, C. Mengusap muka dengan kaki dan kaki dengan debu, dan D. Mengusap muka dan tangan dengan debu. Apa jawabannya? Itu jawabannya adalah D kan? D. Ya, D ya. Mengapa? Karena yang A itu salahnya adalah di telinga. Kita tidak diperintahkan untuk membasuh telinga pada saat tayamum. Kemudian B salahnya adalah dengan air. Ya, kita tayamum dengan debu bukan dengan air. Nah, kemudian C salahnya adalah kaki. Kita saat tayamum tidak membasuh kaki. Jadi yang benar adalah jawabannya D. Oke. Seperti itu ya anak-anak, pembahasan soal ulangan kemarin. Ya, Ustadz ucapkan selamat bagi yang berhasil menjawab atau menyelesaikan ulangan ini dengan baik. Bagi yang mungkin belum berhasil, ya itu tetap usaha terbaik kalian. Ustadz akan tetap hargai itu. Dan barangkali yang minggu kemarin belum melaksanakan ulangan harian, amal soleh jangan diulangi lagi ya. Untuk berikutnya tetap berusaha untuk mengerjakan ulangan harian. Apabila memang benar-benar ada halangan, bisa kalian sampaikan ke ustadz maupun ustadzah kalian. Seperti itu ya anak-anak. Oke, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Banyak salah dan kurangnya, Ustadz mohon maaf sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Akhiru qawli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.